Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadina Waris, CGP Angkatan 1 Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemetaan 7 kelompok aset SMP Negeri 4 Polewali. Pertama adalah modal manusia. Yang pertama adalah kepala sekolah muda dan bersemangat, berumur 39 tahun, sangat bersemangat dan full support terhadap setiap bentuk kegiatan demi pengembangan sekolah. Yang kedua adalah guru-guru yang kompeten di bidangnya. Terdapat guru yang menjadi ketua MGMP, aktif mengikuti berbagai macam pelatihan, siap berkolaborasi, dan guru-guru yang mengampu bidang studi sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing. Memiliki 4 calon guru penggerak yang aktif, CGP yang selalu siap berkolaborasi dan memikirkan ide-ide baru demi mewujudkan visi misi sekolah. Komite sekolah dan orang tua murid yang proaktif. Setiap program sekolah senantiasa melibatkan orang tua murid melalui komite sekolah, sehingga komunikasi senantiasa terjalin dengan baik. Murid-murid berprestasi. Murid SMP Negeri 4 Polewali senantiasa aktif mengikuti lomba-lomba. Prestasi yang diraih tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi merambah tingkat nasional hingga tingkat internasional. Modal kedua adalah modal sosial, dimulai dari platforms. SMP Negeri 4 Polewali memiliki akun sosial media seperti YouTube, Facebook page, Instagram, hingga web sekolah yang dapat diakses setiap saat. Bertujuan untuk berbagi segala informasi yang berhubungan dengan sekolah dan sebagai media public branding. Ekstrakurikuler. Murid dapat mengembangkan minat dan bakat melalui ekstrakurikuler yang ada, seperti OSIS, Pramuka, PMR, Sanggar Seni, klub olahraga, klub meeting bahasa Inggris, patroli keamanan sekolah atau PKS, dan komunitas literasi. Organisasi profesi. Guru-guru aktif dalam organisasi profesi untuk pengembangan kompetensi seperti MGMP, PGRI, MKKS, dan organisasi lainnya sehingga senantiasa sadar untuk terus mengembangkan diri bersama dengan ilmu-ilmu baru. Empati dan toleransi. Warga sekolah aktif dalam berbagai kegiatan sosial sebagai bentuk empati seperti penggalangan dana untuk donasi kemanusiaan, donor darah, bakti sosial, serta menghargai perbedaan sebagai bentuk toleransi. Modal fisik. SMP Negeri 4 Polewali memiliki luas area 2 hektar, menjadi salah satu sekolah terluas di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dan Provinsi Sulawesi Barat. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai, memiliki gedung seperti ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, perpustakaan, lab komputer, lab IPA, ruang kelas berkapasitas 35-40 murid, ruang ekstrakurikuler, ruang bimbingan dan konseling, bank sampah, daur ulang, ruang koperasi, gudang sekolah, kantin, UKS, musola, dan toilet. Terdapat juga lapangan olahraga, demo yang nyaman, sanitasi yang cukup baik, listrik, serta wifi gratis. Untuk modal lingkungan ataupun alam. Yang pertama adalah pohon-pohon yang rindang. Terdapat belasan pohon yang tumbuh subur dan rindang menaungi lingkungan sekolah, sehingga suasana selalu serasa sejuk. Sampah-sampah dedaunan dari pohon-pohon ini kemudian menjadi salah satu aset kewirausahaan di sekolah yang diolah menjadi pupuk bokasi. Pupuk ini sudah terdistribusikan hingga keluar daerah Kabupaten Polewali Mandar. Yang kedua adalah greenhouse dan kebun sekolah. Greenhouse lebih banyak berisi tanaman obat, sedangkan hasil dari kebun sekolah selain dinikmati bersama, juga dijadikan aset kewirausahaan dan inovasi, seperti pembuatan permen jahe, abon jantung pisang, pengharum ruangan daun pandan, atau teh dari daun kersem. Kolam ikan. Terdapat 3 buah kolam ikan berisi bibit-bibit ikan segar. Hasilnya pun telah dinikmati oleh seluruh warga sekolah dan juga menjadi sumber daya kewirausahaan yang membanggakan bagi sekolah. Modal finansial. Yang pertama adalah dana BOS. Sebagian besar operasional sekolah didanai oleh dana BOS. SMP Negeri 4 Polewali juga pernah mendapat predikat dalam best practice pengelolaan dana BOS terbaik 3 di tingkat nasional. Koperasi sekolah. Selain menjadi wadah mendidik kesadaran berwirausaha,
Koperasi juga menjadi wadah dalam memenuhi kebutuhan seluruh warga sekolah, baik guru maupun murid. Kesra bulanan, iuran bulanan yang dibayarkan guru ke bendahara sekolah. Iuran ini merupakan kesepakatan yang nominalnya telah disetujui bersama. Digunakan untuk keadaan tertentu, seperti menjenguk jika ada yang sakit, syukuran keluarga, jika ada yang meninggal dunia, atau untuk cenderamata purna bakti. Kewirausahaan. Dana ini merupakan hasil penjualan karya inovasi kewirausahaan sekolah, seperti pupuk bekasi, ikan, permen jahe, teh daun kersen, abon jantung pisang, karya daur ulang, dan lain-lain. Hasil penjualan kemudian digunakan untuk mengembangkan inovasi yang telah ada atau membuat inovasi-inovasi baru. Bank sampah. Guru dan murid dapat menjual sampah kertas atau plastik ke bank sampah sekolah. Panitia bank sampah kemudian menjualnya kembali ke bank sampah induk daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengurangan sampah kertas dan plastik. Dunia usaha dan dunia industri. Sekolah menjalin kerjasama dengan beberapa usaha dalam hal pemenuhan kebutuhan sekolah seperti pakaian ataupun peralatan sekolah lainnya. Modal politik. SMP Negeri 4 Polewali menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perpustakaan daerah ataupun pemerintah setempat. Diadakan sosialisasi sebagai narasumber dan pemberi dukungan untuk setiap program-program sekolah. Pusat Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat, kantin sehat, pemeriksaan gigi, mata, dan penyuluhan kesehatan lainnya. Kerjasama dengan Babinsa dan aparat kepolisian. Dalam hal ini, pembinaan murid-murid yang tergabung dalam ekstrakurikuler PKS ataupun patroli keamanan sekolah. Kerjasama dengan Bank Sampah Induk Daerah. Hasil pengumpulan sampah plastik dan kertas di sekolah kemudian diserahkan ke Bank Sampah Induk Daerah. Dan yang terakhir adalah Sekolah Ramah Anak dan Komunitas Literasi. Melalui Sekolah Ramah Anak, murid dipastikan berada dalam bimbingan dan pengawasan yang baik. Melalui komunitas literasi, murid dapat meningkatkan minat baca dan dapat pelatihan jurnalistik menjadi penulis-penulis berbakat. Dan yang terakhir adalah agama dan budaya. Yang pertama adalah perayaan keagamaan. Seluruh warga sekolah saling menghormati dan menghargai toleransi beragama, terlihat dari kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan adanya kelompok rohis di sekolah, guru dan murid aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti maulid, Isra Mi'raj, zikir bersama, buka puasa, pesantren Ramadan, dan lain sebagainya. Penguatan karakter melalui budaya positif. Kebiasaan-kebiasaan baik dibudayakan secara bertahap demi penguatan karakter positif murid. Dimulai dari pembiasaan sopan santun, senyum, salam, dan sapa, disiplin waktu, dan patuh pada tata tertib yang ada, serta senantiasa saling menghargai dan menghormati sesama. Perayaan kebudayaan. Warga sekolah aktif mengikuti pameran kebudayaan daerah yang biasanya diadakan setiap tahun. Dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan ini, murid dapat ikut melestarikan budaya daerah melalui pameran karya inovasi, musik dan makanan tradisional, hingga penampilan tarian-tarian daerah. Salam hangat dan bahagia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.